Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yashurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta Fatihahnya sekali lagi untuk orang tua saya. Yang pertama adalah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang meninggal seminggu yang lalu. Yang pagi ini meninggal pula paman saya yang bernama Al-Habib Idris bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Syahab. Habib Idris bin Ahmad, kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahannya, Allah angkat derajatnya, Allah luaskan kuburnya, Allah tempatkan di tempat yang mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin sudah kita bahas tentang kewajiban pertama bagi orang Islam. Kewajiban pertama bagi mukallaf,
Sudah kita jelaskan pula tentang siapa itu yang namanya mukallaf. Mukallaf isinya ada 4, yaitu akil, baligh, salamatul hissi, bulughud dakwah. Orang yang berakal, kemudian dia telah dewasa sampai 15 tahun, kemudian selamat panca indera pendengaran atau penglihatannya, lalu telah sampai kepada dia dakwah atau berita. Namanya apa? Mukallaf. Kalau mu'alaf, kalau mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf dasarnya mukallaf dulu baru bisa jadi mu'alaf. Kalau enggak mukallaf enggak bisa jadi mu'alaf. Lalu kita melanjutkan bahwa yang namanya mukallaf itu wajib masuk agama Islam. Lah yang bukan mukallaf bagaimana? Yang bukan mukallaf maka tidak ada kewajiban masuk agama Islam. Seperti siapa yang bukan mukallaf? Ya seperti anak kecil. Dia nggak wajib masuk agama Islam. Kenapa? Belum memenuhi persyaratan. Siapa lagi? Siapa lagi? Orang gila. Kalau orang gila kehilangan apa? Akal. Kalau anak kecil belum dewasa. Terus orang yang buta dan tuli ini juga bebas. Dia tidak terhitung sebagai seorang mukallaf, maka dia nggak wajib, nggak punya kewajiban masuk agama Islam. Terus orang yang sampainya dakwah kepada dia, maka termasuk hal ini adalah orang tua Nabi Sallallahu Alaihi. Orang tua Nabi wajib masuk Islam enggak? Kenapa? Karena belum sampainya dakwah. Nabi mulai menyampaikan dakwah usia 40 tahun. Adapun orang tua Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan yang bapaknya, ibunya usia 6 tahun. Jadi mereka mengikuti ajaran Nabi Ismail alaihissalam, ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengesahkan Allah. Nabi Ibrahim hanya mengakui Tuhan itu Allah dan Tuhan itu esa. Jadi kemudian apabila di tengah-tengah Ka'bah itu banyak patung, itu bukan urusannya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi orang-orang Arab pada masa itu, penguasa-penguasa yang kaya-kaya kemudian memaksakan kehendaknya untuk meletakkan patung-patung di sekitar Ka'bah. Tapi keluarga Nabi tidak pernah tertipu dengan patung-patung yang ada. Mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini fitnah yang luar biasa itu, seperti yang terjadi pada siapa? Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu mencegah kaumnya untuk menyembah patung. Patung siapa yang disembah? Yang disembah sama kaum Nabi Nuh patung siapa?
patungnya anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Anak cucu Nabi Adam oleh Allah dijadikan para wali-walinya Allah. Mereka punya kesolehan, mereka punya karomah, punya keistimewaan, hingga oleh kaumnya mereka dijadikan panutan. Ketika mereka meninggal, kubur-kubur mereka itu dimuliakan. Agar apa? Agar orang-orang terus mengenang mereka dan mengikuti ajarannya mereka. Di antaranya seperti yang disebut dalam Al-Quran, ketika kaum Nabi Nuh berseru kepada kawan-kawannya, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Ada 5 orang. Siapa di antaranya namanya? Ada 5 orang. Yang 5 orang ini semuanya adalah orang-orang yang soleh. Tapi karena bujuk rayunya setan, lalu setan bisikin sama kaum itu. Apa kata setan? Kalau cuman kuburan nggak berkesan. Apa? Kamu bikin patungnya orang-orang soleh, agar orang-orang soleh diingat oleh kaumnya. Maka dibuatlah 5 patung mereka. Yang awalnya ketika melihat patung itu mereka menceritakan, ini dulu pekerjaan solehnya begini, amalnya begini. Fulan ini yang ini begini, yang ini begini. Terus generasi berikutnya setelah orang yang hidup bersama para orang-orang soleh ini mati semua, generasi berikutnya mulai kehilangan jejak. Datang iblis. Kamu tahu siapa mereka? Oh, kalau kamu sembah mereka, wah, kamu akan terkabul semua hajat-hajat kamu. Maka kemudian mereka disembah oleh kaumnya, dan hajat-hajat mereka dikabulkan, dipenuhi oleh setan. Setan memenuhi hajat-hajat mereka. Ini asal usulnya patung dari situ. Godaannya setan yang kemudian menipu mereka agar menyembah patung-patung. Maka kenapa kok ada para dewa-dewa, ada patung-patung sesembahan? Asalnya orang-orang soleh, Siddhartha Gautama. Kenapa kok asalnya ada patung-patung? Asalnya tadi mereka adalah orang-orang yang dijadikan panutan karena tipu dayanya setan, kemudian dirayu untuk dibikin patung, kemudian disembah, kemudian dianggap sebagai Tuhan, kemudian hingga mereka meninggalkan sesembahan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tuanya Nabi tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu menuhankan Tuhan yang esa. Kalau sekarang kemudian muncul kelompok-kelompok yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, ini ajaran yang keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati nih. Ya, jadi hati-hati sama kelompok yang kemudian muncul menyebut diri mereka itu salafi. Ya, kenal kamu? Salafi tahu? Salah fikir. Salafi itu salah fikir maksudnya. Yang kemudian menyebut orang tua Nabi di dalam neraka. Ketika ditanya, apa buktinya orang tua Nabi di neraka? Tuh, nabinya ngomong sendiri. Abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu ada di dalam neraka. Mereka menyimpulkan bahwa bapakku yang dimaksud adalah Abdullah, bahwa yang dimaksud Nabi adalah Abu Lahab, bukan Abdullah. Orang tua Nabi masuk kelompok orang-orang fatroh. Fatroh itu apa? Fatroh itu orang yang tidak termasuk kelompoknya orang mukallaf, gitu. Jadi yang nggak masuk mukallaf disebut namanya fatroh. Fatroh itu orang yang suci. Idul Fitri, kata dari fatroh itu. Apa sih hari yang suci? Maka mereka termasuk orang-orang yang suci, artinya suci dari kesalahan.
kesalahan. Kenapa kok suci dari kesalahan? Karena mereka belum ada aturan, belum ada perintah. Lah kan sudah ada perintah nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya dari mulai Nabi Allah Adam ke Nabi Nuh, ke Nabi Idris, ke Nabi Hud, Nabi Soleh, semua dakwah mereka kepada kaum tertentu, bukan ke seluruh manusia, gitu loh. Jadi waktu zamannya Nabi Isa alaihi salam, 500 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Indonesia udah ada belum? Belum ada, masih hutan belantara gitu. Indonesia sudah zaman apa itu? Kerajaan-kerajaan, udah ada Majapahit, ada Mataram, udah ada kerajaan yang sudah menjelajah sampai ke Filipina, sampai ke Indonesia, sudah menguasai Nusantara pada masa itu. Tapi yang sudah masuk kemari Hindu, Buddha. Jadi orang Indonesia pada masa itu fatrah enggak? Fatrah. Makanya ajaran Nabi Isa itu hanya untuk kelompok tertentu, sebagaimana panggilan yang disebut dalam kitab-kitab mereka yang menyebutkan, kata Nabi Isa, aku datang untuk mengajak domba-domba yang tersesat kembali. Siapa maksudnya? Orang-orang Yahudi, gitu loh. Ketika ada orang lain yang meminta Nabi Isa, mengatakannya Nabi Isa, ajarkanlah aku, ajarlah aku pada kelompok, mengatakan Nabi Isa, tidak. Aku hanya diperintah untuk mengajak domba-domba yang tersesat untuk kembali. Berarti yang bukan termasuk kelompoknya nggak bisa masuk ajaran Nabi Isa alaihi salam, gitu loh. Jadi sekarang itu aneh kalau tiba-tiba ada orang yang masuk Kristen tapi selain dari Bani Israel alaihi salam. Kenapa? Karena yang diajak untuk masuk kelompok mereka hanya kelompok Bani Israel. Nabi Isa meneruskan jalannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka ajaran Nabi Allah Isa itu dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad kemudian dakwahnya ke seluruh manusia di dunia. Nabi tidak hanya untuk kelompok tertentu, tapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada seluruh manusia. Maka ketika Nabi mulai diperintah oleh Allah untuk dakwah terang-terangan, setelah usia 40 tahun turun wahyu, katakan ya ayyuhal muzammil, Qum fa'andir, orang yang berselimut, bangun, sampaikan. Maka itu perintah untuk berdakwah. Kemudian yang pertama, dakwah Nabi sembunyi-sembunyi, hanya untuk kelompok tertentu, keluarganya, kerabat dekatnya, sampai diperintah oleh Allah untuk dakwah terang-terangan. Ketika diperintah dakwah terang-terangan, maka mulai Nabi menyampaikan kepada orang-orang Arab pada masa itu, sampai kemudian Nabi memerintahkan semuanya sahabatnya untuk hijrah dan membentuk sebuah negara Islam. Dari situlah Nabi kemudian memerintahkan kepada seluruh sahabatnya, sebagian sahabatnya untuk mendatangi seluruh raja-raja di dunia, bahkan ke Indonesia. Nabi dakwahnya bukan masuk kampung keluar kampung, lo kira kiai datang ke rumah orang masuk dawir gitu satu-satu, kapan kelarnya sedunia. Nabi mendatangi para raja-raja. Sedunia ini diketahui ada raja yang berkuasa. Di timur siapa, di Persia siapa, di Roma siapa, di Asia siapa, di Afrika siapa, di Indonesia siapa. Maka sahabatnya diperintah untuk datang kepada mereka semua untuk menyampaikan, saya datang
sebagai utusan Allah. Nabi kirimkan surat. Apa isi suratnya? Min Muhammad Rasulullah. Dari Muhammad utusan Allah. Salamun limanittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Maka aku menyampaikan, telah datang perintah dari Allah untuk menyembah Tuhan yang Esa, kata Nabi. Maka sampaikanlah kepada rakyatmu. Apabila engkau tidak menyampaikan kepada rakyatmu, maka kamu yang menanggung dosanya seluruh rakyatmu juga. Ini Nabi menyampaikan kepada raja-raja, cukup kepada rajanya, nggak usah kok krece-krece capek ngurusinnya. Nanti rajanya ngumpulin rakyatnya, terus ngomong, nih ada berita dari Nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak kita masuk Islam. Nah, di antara surat yang datang ke Romawi, dibawa oleh seorang sahabat Nabi ke Romawi. Maka raja yang ada di Roma namanya Heraklius. Orang nyebutnya Hercules. Nama aslinya siapa? Heraklius. Ketika menerima surat dari Nabi, dia pengen tahu lebih lanjut tentang Nabi Muhammad SAW. Maka kebetulan ada orang-orang Arab yang sedang berkunjung di negaranya. Maka dipanggillah orang-orang Arab itu. Kata dia, saya mendapatkan surat dari Muhammad yang mengaku sebagai Nabi. Apakah betul di daerah kamu ada orang yang mengaku Nabi? Ya, namanya Muhammad. Bagaimana asal muasalnya? Apakah dia dari keluarga raja-raja? Bukan. Apakah pengikutnya adalah orang-orang miskin? Ya. Apakah pengikutnya bertambah banyak atau berkurang? Bertambah banyak. Terus satu persatu ditanyakan sampai kesimpulan sang raja apa? Ini betul-betul utusan Allah. Kenapa? Roma pada masa itu masih berpegang kepada kitab Injil, kitab Taurat, hingga mereka tahu bagaimana perjalanan Nabi yang akan turun setelah Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena yang menyampaikan siapa? Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Setelahku akan datang petunjuk, penghibur untuk kalian yang membawa kalian kepada keselamatan. Kata Nabi Isa, ada sesuatu yang akan aku sampaikan, namun engkau tidak akan memahaminya. Artinya orang-orang pada masa Nabi Isa ketika akan disampaikan Al-Quran, mereka nggak akan nyambung. Mereka nggak akan paham dengan isinya Al-Quran. Maka Nabi Isa mengatakan, nanti akan datang setelahku seorang penghibur yang menyampaikan berita yang sebelumnya aku sampaikan ini aku tunda. Nabi Isa punya berita yang ditunda, yaitu berita Al-Quran yang nanti berita itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu ada dalam Al-Quran. Ketika Raja Heraklius membaca suratnya dan menanya kepada orang-orang Arab, dia menyimpulkan ini betul-betul utusan Allah. Maka diundanglah seluruh rakyatnya untuk kumpul dan disampaikan, aku akan menyampaikan berita gembira, berita yang penting bahwa telah datang seorang utusan Allah mengajak kita untuk mengikuti agamanya. Bla 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 sampai selesai. Apa kata masyarakatnya? Sebagian masyarakatnya berteriak, sebagian berlari, sebagian keluar. Mereka semua menantang rajanya, nggak menerima berita yang disampaikan rajanya. Heraklius tahu nih gelagatnya nggak beres nih, nggak setuju semua kayaknya nih. Maka dipanggil lagi petinggi-petingginya, tutup pintu semuanya. Apa? Saya cuman nguji kalian. Saya cuma ngetes kalian masih teguh enggak berpegang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ternyata kalian masih teguh. Ini alasan Heraklius untuk tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka
kalau nanti sekampung itu sudah diberitakan, maka tergantung kepada mereka masing-masing. Kenapa? Mereka telah sampai dakwah. Jadi dakwahnya itu nggak harus dari kiai, nggak harus. Dari orang yang walaupun dia orang kafir menyampaikan lagi ke orang lain, tetap mereka sudah menyampaikan dakwah namanya. Jadi ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Umat dakwah itu siapa? Umat dakwah itu umat yang mendapatkan berita tentang agama Islam. Nah, umatul ijabah siapa? Umat yang mendapatkan berita kemudian menerima agama Islam sebagai agamanya. Jadi banyak yang mendapat berita tapi menolak. Mana contohnya? Pengikut Hercules yang kemudian menolak masuk agama Islam padahal telah disampaikan. Lah kalau raja itu kemudian nggak mau menyampaikan, seperti Raja Persia yang menerima surat dari Nabi, ketika surat diterima disobek-sobek suratnya di depan utusan Nabi dan dibuang suratnya. Berarti rakyatnya nggak mendengar berita apa yang disampaikan Nabi, maka rakyatnya terbebas dosanya, yang nanggung rajanya yang nyobek-nyobek tadi, gitu loh. Jadi apabila ada satu orang mendengarkan dakwah, dia bertanggung jawab menyampaikan kepada orang lain. Kalau dia nggak sampaikan, dia menanggung dosanya orang lain. Coba. Ini namanya bulughud dakwah. Jadi orang tuanya Nabi itu tidak mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad SAW, dan ajaran sebelumnya Nabiullah Ibrahim hanya untuk keluarga tertentu, hingga mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tapi nggak menyampaikannya kepada orang lain. Kenapa? Karena itu ajarannya untuk kelompok tertentu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dakwah kepada Namrud usia berapa tahun? 17 tahun sudah dakwah kepada Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan dakwahnya. Kata Nabi Ibrahim apa? Yang penting saya sudah menyampaikan kepada kalian berita tentang Allah. Gimana cara Nabi Ibrahim menyampaikan? Enggak kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh utusannya ke seluruh negeri. Kenapa? Karena dakwah Nabi ke seluruh dunia. Nabi Ibrahim enggak, hanya senegaranya Namrud saja. Maka caranya Nabi Ibrahim pinter, 17 tahun udah canggih. Nabi apa? Patung-patungnya Namrud dihancurkan. Namrud marah. Ketika Namrud marah, maka Namrud mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk mensidang Nabi Ibrahim. Maka rakyat di kerajaan dikumpulkan di satu lokasi. Kata Nabi Ibrahim, ini kesempatan saya untuk berdakwah. Nah, gitu loh. Jadi tujuannya ngancurin buat apa? Dakwah. Dihancurkan, dikumpulkan seluruhnya. Nabi Ibrahim baru ngomong. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, siapa yang ngancurin patung-patung saya? Kata Nabi Ibrahim, ya itu tanya aja yang paling gede. Kan yang gede itu yang pegang kampak. Ibrahim, kamu jangan menghina. Bagaimana patung yang nggak bicara, nggak bisa melihat, mau kita ajak bicara? Lah kalau nggak bisa melihat, nggak bisa bicara, nggak bawa manfaat, nggak bawa madarat, kenapa kamu sembah? Seluruh rakyatnya gempar. Sebagian berpikir, sebagian mengikuti, sebagian menolak. Kata Nabi Ibrahim, udah pokoknya saya udah nyampein pada kalian. Itu karena dakwahnya ke satu daerah, satu kelompok. Ketika udah sampai, Nabi Ibrahim pindah lagi ke daerah lain yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum dipindah, Namrud marah, ditangkap Nabi Ibrahim, kemudian dibakar. Dibakarnya nggak pakai api unggun, loh, kira pakai kompor bakarnya. Dibakar pakai apa? Pakai kayu bakar yang kayunya itu matinya 40 hari baru mati.
Sekampung disuruh mengumpulkan kayu bakar yang jumlahnya begitu banyak, begitu tinggi, kemudian dibakar, tengah-tengahnya digerowongin begini agar panasnya lebih membakar, enggak lancip begitu, enggak, tumpuk, tengahnya digerowongin. Nabi Ibrahim dilemparkan dari jauh, pas ke tengah-tengahnya masuk. Di tengah-tengah itu Nabi Ibrahim ibadah, sholat, makan, minum, tidur di tengah-tengah bara api atas kiriman malaikat dari surga. Jadi ya makan, ya minum, ya tidur komplit. Setelah 40 hari apinya itu habis, mulai mati, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan seger buger, kayak keluar dari ATM. Kamu tahu ATM? Rasanya apa? Begitu pokoknya rasanya, maknyes begitu. Keluar, rakyatnya kaget, Namrud kaget. Kata Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pergi meninggalkan kaumnya, pindah ke tempat lain di mana Allah memerintahkan dakwah kepada mereka. Terus begitu, pindah lagi. Sesuai kemana Allah memerintahkan untuk dakwah. Namanya apa tadi? Bulughud dakwah. Jadi Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Yusuf dakwahnya ke siapa? Ke Fir'aun. Fir'aun itu ada yang Islam, enggak semua Fir'aun kafir, enggak. Fir'aun mana yang Islam? Fir'aun zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Fir'aun setelahnya kafir semua udah. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Dawud, Nabi Sulaiman, semua dakwahnya kepada kaum-kaum tertentu. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang dakwahnya menyeluruh ke seluruh manusia, hingga dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kita kebetulan masuk bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan memperbanyak membaca maulid, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emangnya ada perintahnya maulid Nabi? Ada nggak perintahnya? Quran mengatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dengan anugerah Allah, dengan rahmatnya Allah, maka dengan itu semua kalian diperintahkan untuk berbahagia. Bifadlillah, apa fadlnya Allah yang diturunkan kepada kita? Rupanya Al-Quran. Itu fadlnya Allah. Bifadlillah wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah. Dan dengan rahmat Allah, rahmat apa yang kita diperintah bahagia? Rahmat turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, maka kalian berbahagia. Bahagia itu dalam orang Arab itu kalau nyebut bahagia namanya macam-macam, nggak cuma satu nama. Ada bahagia yang namanya as-sa'adah, as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang selamanya. Apa? Kebahagiaan surga. Ada yang namanya as-surur, kebahagiaan yang tersimpan dalam hati. Ada kebahagiaan yang rupanya makan, minum, kesenangan, perempuan, namanya kebahagiaan surga. Ada disebut pula namanya yafrahu, bahagia seperti seorang ibu kedatangan anaknya yang bertahun-tahun dia nggak berjumpa, datang gembira dia. Maka lahirnya Nabi Muhammad diperintahkan kita untuk bergembira, yang arti gembiranya gembira yang bentuknya ditampakkan dengan apa? Seperti orang yang loncat-loncat, orang yang kegirangan.
Diperintah kita untuk bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad seperti gembiranya orang yang mendapatkan sesuatu yang istimewa hingga dia bersorak-sorak, hingga dia loncat-loncat. Ini perintah dari Allah begitu. Jika ada orang mengatakan nggak boleh ngerayain Maulid Nabi, berarti dia nggak tahu ayat Al-Quran. Kalau mengatakan di Quran nggak ada, bacanya cuman Quran terjemahan, kan berat. Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau merayakan Maulid Nabi? Rasulullah ngerayain enggak? Ngerayain. Apa buktinya? Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kata Nabi, ini hari di mana aku dilahirkan. Ada yauma wulidtu. Ini hari di mana aku dilahirkan. Nabi merayakan hari Maulidnya dengan berpuasa. Dia ngomong, oh Nabi mah nggak pernah maulidan. Nah, ini orang yang kurang informasi, nggak tahu belajarnya di mana, kurang informasi. Bagi kita jelas Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan yang teristimewa dari Allah, yang mana kita diperintah bersyukur dan bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini kita mengerti tentang mukallaf. Yang diperintahkan untuk masuk agama Islam adalah mukallaf. Sedangkan orang tuanya Nabi, mereka tetap berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka termasuk orang-orang fatroh. Orang fatroh terbebas dari segala macam kesalahan. Diperintah kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan setelah masuk dalam agama Islam, diperintah kita menetap untuk selama-lamanya di dalamnya dan gak boleh keluar lagi. Setelah kamu masuk agama Islam, yang harus kamu ketahui pertama apa? Setelah masuk, kamu harus tahu ada 3 macam pintu yang bisa mengeluarkan kamu dari Islam. Jangan dikira kalau udah masuk Islam nggak akan keluar lagi. Kata siapa? Quran mengatakan apa? Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu minhumul kufra. Apabila ada orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian iman, terus kafir lagi, berarti ada orangnya. Ini Quran yang ngomong. Kalau kamu sudah jadi Islam, jangan merasa aman, pasti saya akan Islam sampai selama-lamanya. Enggak. Ada upaya yang harus kamu lakukan untuk mempertahankan agama Islam, agar jangan sampai kamu dikeluarkan dari agama Islam. Ada yang namanya kartu merah, ada kartu kuning. Hati-hati ini. Nah, kamu harus tahu apa saja yang menyebabkan kamu kena kartu merah. Bukan langsung setelah masuk agama Islam, apa perintahnya untuk saya? Memang itu yang umum ditanyakan orang itu. Sholat, puasa, haji, zakat, perintah berbuat taat, berbuat kebaikan, itu perintahnya. Nah, ada juga larangannya. Jangan begini, jangan begini. Kalau begini kenapa? Kartu kuning. Kalau begini kenapa? Kartu merah. Ada yang harus kamu ketahui dari peraturan. Jangan sampai kamu melangkah menginjak sesuatu yang menyebabkan kamu tahu-tahu keluar dari agama Islam. Sedangkan kamunya gak sadar kalau kamu telah dikeluarkan dari agama Islam. Kamu anggap kamu masih dalam agama Islam. Hati-hati. Apa diantaranya? Namanya riddah atau murtad. Murtad ada 3 macam pintu. Ada murtad yang disebabkan karena ucapan, ada murtad yang disebabkan perbuatan, ada murtad yang disebabkan
keyakinan. Jadi ada 3 pintu yang membuat kamu keluar Islam. Maka jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita, jaga keyakinan kita. Jangan sampai mengucapkan yang salah, berbuat yang salah, meyakini yang salah. Lah biar nggak salah gimana? Ya ngaji. Sebatas mana ucapan-ucapan yang dibolehkan dan yang nggak dibolehkan. Perbuatan apa yang boleh saya kerjakan dan nggak boleh saya kerjakan. Keyakinan apa yang boleh saya yakini dan nggak boleh saya yakini. Hati-hati. Ada orang-orang yang kemudian ucapannya berkata sembarangan. Seperti apa? Disuruh pakai kerudung. Apa jawabnya? Rambut saya, terserah saya mau pakai kerudung atau enggak pakai kerudung. Maka ucapan yang begitu mengeluarkan dia dari agama Islam. Coba, cuman ngomong begitu murtad dia. Kalau dia enggak mau pakai kerudung, malah dia kenanya kartu kuning. Nah, pakai kerudung, ya mak entar aja lah gerah, malah kena kartu kuning. Tapi kalau dia menantang, pakai kerudung ngapain? Rambut-rambut saya diatur, terserah saya mau pakai kerudung kek, nggak pakai kek. Murtad. Kamu ketemu di perapatan ada lampu merah, tahu-tahu kamu melanggar, kamu bablas ada lampu merah, kamu bablas, diapain? Diapain? Tilang. Itu kalau di luar Priok, di Priok nggak ada tilang. Oh, di Priok mau merah, mau kuning lancar aja, nggak ada masalah. Selain di Priok, kamu lewat di tilang. Lah kalau kamu lewat lampu merah, tahu itu merah, kamu pecahin kacanya merahnya, diapain? Ditilang. Diapain? Dikonjara kamu langsung. Ditangkap, bukan tilang lagi. Itu namanya menghina peraturan. Kalau kamu nggak pakai kerudung, selesai masalahnya, kamu kena kartu kuning. Tapi ketika peraturannya kamu hina, kamu murtad, keluar dari agama Islam kamu. Perintah sholat, sholat ngapain di sholat mak? Saya kalau sholat nggak cocok mak, gatel-gatel saya. Hati-hati kamu. Jadi ada ucapan yang kalau kamu ucapkan, tahu-tahu kamu keluar dari Islam. Perbuatan, ada perbuatan yang kalau kamu kerjakan, kamu keluar dari Islam. Seperti apa? Nyupang, nyembah berhala, walaupun itu pura-pura. Main film jadi orang kafir, tahu-tahu nyembah berhala. Saya pura-pura. Oh, agama nggak ada pura-pura. Wong kamu bercanda depan istri kamu, mak, kamu saya cerai ya. Cerai, nggak ada bercanda, nggak ada. Agama itu nggak kenal main-main. Lu kira sinetron main-main. Ucapan kamu, perbuatan kamu, apapun yang kamu kerjakan, mau sengaja nggak sengaja, terhitung dalam sebuah kesalahan. Terus keyakinan. Ada keyakinan yang kalau kamu yakini, kamu akan punya keyakinan yang salah. Seperti apa? Meyakini Allah punya anak, meyakini Allah punya istri, meyakini Allah punya tangan, meyakini Allah duduk di atas. Ini bahaya, bisa keluar kamu dari agama Islam. Jadi setelah masuk agama Islam, jaga diri kita agar senantiasa berada dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lah, gimana menjaganya biar tetap dalam agama Islam? Ketahuilah pintu-pintu yang menyebabkan kamu keluar.
Jangan sampai kamu lewati pintu-pintu tersebut. Kalau nggak kamu lewati, insya Allah kamu aman sampai hari kematian, tetap dalam agama Islam. Ini yang hari ini kita kaji. Insya Allah kita sambung nanti yang akan datang bicara lagi. Caranya masuk agama Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد طعسي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.